Oke teman-teman, selamat pagi di hari ke-8 perjalanan solo touring. Kita posisi sekarang lagi di Jogja ya. Kita baru saja selesai bermalam di Sleepy Raccoon. Tempat saya pernah menginap tahun lalu ya, bulan Januari juga, udah setahun. Dan sekarang jam 7:12 pagi teman-teman, trip 2 sudah saya reset ke 0 untuk mencatat perjalanan hari ke-8 ya. Ini bisa jadi hari terakhir atau bisa jadi besok hari terakhir teman-teman dalam seri solo touring Jawa 360 kali ini ya. Karena hari ini kita langsung tancap titik akhir di Tangsel. Cuman kalau udah kemalaman kayak jam 8, jam 7 lah, belum, baru di Bandung, kita mungkin nginep dulu. Jadi intinya kalau di Bandung belum jam 7 malam ya. Belum jam 7, udah jam 7 malam kayaknya kita bakal menginap dulu. Kita extend 1 hari ya. Jadi hari ini hari Senin teman-teman, tanggal berapa nih? 19 ya, harusnya 19 Januari ya, 19 Januari 2026. Kita extend dulu, tapi kalau katakanlah jam 7 udah lewatin Bandung tuh, udah nyampe mana sih namanya? Lupa sumpah, pada larang ya, pada larang sonon lagi. Ya gitu kita lanjut aja. Paling kan cuma butuh 3 jam atau 2 jam, 3 jam lah nyampe Tangsel. Oke, ini kita rute hari ini ya. Nah, karena cuacanya cerah bisa kalian lihat. Nah, kita bakal ngarah ke Bantul ya dari selatan Jogja tadi. Dari penginapan kita ngarah ke Bantul. Terus kita bakal lanjut via Dendels teman-teman, lewat Dendels, lalu seperti biasa ya, jalur favorit saya, kita langsung lanjut lagi ke Kecamatan Ayah, Kebumen, lewat bukit, saya nggak tahu nama bukitnya apa ya. Terus kita lanjutkan lagi ke Adipala, Cilacap teman-teman. Nah baru dari Cilacap kita gabung ke jalur selatan, kita nggak lanjut lagi ke pantai selatan ya, kita lanjut ke jalur selatan ngarah ke Banjar. Karena kenapa ngalur selatan? Pertama kita baru banget lewat sono kemarin, solo touring sebelumnya ya. Dan rasanya waktunya bakal kejauhan banget kalau kita lewat pantai selatan teman-teman. Kalau lewat Pangandaran lagi, lewat Cidaun lagi ya kan. Karena waktunya mepet banget, jadi ya mau nggak mau kita harus lewat selatan, lewat arah ke Ciamis ya. Oke, sekarang saya belum sarapan, paling nanti kita berhenti sebentar ya. Untuk bensin udah saya isi full kemarin sebelum sampai penginapan ya teman-teman. Oke, ini kita lanjut dulu teman-teman sampai ke Daendels nanti. Semoga cuacanya seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari terakhir teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, karena kasihkan ngegas ya, kita udah hampir sampai ke Parangtritis. Kayak, wah lurus terus. Terus kok tiba-tiba gerbang Parangtritis. Kita keterusan nih guys, harusnya kita ngambil kanan tadi. Cuman saya nggak. Oke, kita pakai sarung tangan dulu ya. Oke, kita lanjut lagi. Sebenarnya jalannya masih bisa sih. Pantesan kok kayak tahun lalu nggak gini jalanannya gitu kan. Kok tiba-tiba ada jembatan, lewatin sungai gede banget. Perasaan jembatannya nggak kayak gini waktu itu. Dan tiba-tiba ada gerbang. Emang masuk gerbang ya? Ya ternyata benar. Itu ke pantai Parangtritis. Jadi ini kita jalan lewat, bukan jalan utama ya jatuhnya ya, mungkin jalan kecamatan atau ya jalan kecamatan harus ini. Geomaritim Science Park Parangtritis, Depok lurus kanan sama Sepandan Simu. Biasa kita kanan ya guys ya. Nah langsung jalan yang gede nih. Wow gede banget jalan. Wow luar biasa. Oh, ini orang. Bener gak? Bener gak? Bener ya?
Saya kira motor harus di kiri. Oke, jadi di manakah kita? Belum pernah saya lewat sini sebelumnya teman-teman. Gokil, berarti seluruh jalanan yang arah ke bandara ya, itu kayaknya udah dibikin bagus ya teman-teman. Karena mungkin ini nyambungnya ke itu nih, ke kemarin nih JJLS yang ke arah Parangtritis, kayaknya nyambung deh. Kayaknya ya, saya nggak tahu nih. Oh, lampunya juga unik banget. Dari jauh tuh kayak apa? Windmill gitu. Kayak kincir angin ya dari jauh lampunya. Dan anginnya, wah kencang banget ini. Sorry banget teman-teman kalau kedengeran di mic. Ini emang angin ya. Ini baru jalur pantai selatan teman-teman. Ke kiri pantai semua ya. Tadi kita udah lewatin pantai Baros, pantai Samas ya kan. Tadi pantai apa tuh nggak lihat saya. Pantai Gua Cemara ya kan. Nggak berani saya nambah lagi nih teman-teman. 112 aja udah kencang banget ya. Gimana orang-orang yang sampai 150 ke atas. Gila sih. Wah, nggak expect saya nyasar dikit ketemu jalan bagus kayak gini teman-teman. Kayaknya enakan lewat sini ya daripada lewat jalan utama yang di Galur itu. Kalau berdasarkan itu ya pengalaman dan preferensi saya sendiri, kayaknya saya lebih suka lewat sini teman-teman. Lebih sepi ya. Dan nggak ada lampu merah juga sih. Oke, kita lewatin jembatan lagi teman-teman. Kalian ada yang udah pernah lewat sini teman-teman? Saya baru pertama kali nih. Baru tahu Jogja ada sisi jalan yang ini ya di selatan ya. Tepatnya mungkin ini masih daerah Bantul gak sih? Apa udah keluar ya? Wow. Pantai itu di kiri kita. Ini kayaknya semacam perbatasan juga teman-teman antar kecamatannya ya atau kota mungkin. Oke, bagus banget ya udah kayak Sumarekon ini. Sebenarnya bikin kelihatan bagus tuh selain tempatnya, selain jalanannya. Kadang ada truk teman-teman. Oh, dari kemarin kita mainnya sama truk mulu ya kan. Oh, banyak juga nih kayak olahraga kan, lari pagi, sepedaan. Ya walaupun jam 8 pagi ya, hampir jam 8 sekarang, tapi panasnya udah kayak mau jam 10 ke atas ini. Nah, tapi ini kayak entah belum pada buka aja kayaknya ya. Mungkin sorean baru rame. Oke, kayaknya kita udah di Kulon Progo ya teman-teman. Kemarin waktu kita solo touring Jogja via Pantai Selatan, kita lewat sini teman-teman, arah ke Jogjanya. Tapi nggak sampai ke tempat yang bagus tadi ya, kita langsung ambil kiri ke arah Galur waktu itu. Nah jadi harusnya bandara Jogja udah nggak jauh ya dari sini, mungkin sekitar udah di bawah setengah jam lah. Oh enggak, malah udah nyampe kita. Oke, kita nyampe di bandara Jogja jam 8 lewat 7 pagi teman-teman. Jaraknya berarti dari penginapan 53 km ya. Kayak yang saya bilang waktu itu ya, ini lampunya kurang terang. Jadi rasanya lumayan gelap ya di dalam sini. Bensin udah berkurang 1 bar. Average bensin kita jatuh nih gara-gara kekencengan tadi jalannya ya. Oke, kelihatannya Indomaret sudah buka teman-teman. Udah buka belum ya? Untuk bensin sih kita masih banyak ya, jadi chill aja. Oke, udah buka ternyata. Kita beli air dan ganjelan dulu. Oh, 26.
masih aman lah ya berarti ya. Yang belakang doang yang lumayan. 6.000 ya? Kasih ya? Oke, kita habis tambah angin ban. Soalnya rasanya kayak kempes dikit ya. Cuman ternyata yang belakang yang lumayan ya turun ya. Walaupun belum kempes banget sih, masih tekanannya terakhir saya isi 35 ya di Tangsel. Sebelum berangkat saya isi 35 tekanannya. Tadi jadi 25, udah turun. Nggak tahu kenapa yang belakang yang turun ya. Kalau yang depan dari 30 sebelumnya turun jadi 26 ya. 26 atau 25 ya. Terus tadi diisi sampai 29 aja. Oke, ini kita masih lanjut teman-teman. Sebentar lagi masuk Dendels. Tapi kayaknya nanti kita lanjutinnya ke jalur pantai selatan ya. Jadi di depan masih lumayan jauh sih. Ada persimpangan, kita ambil kiri aja karena tujuan kita kan ke apa namanya? Ke Ayah ya. Ke arah Karangbolong. Oke, jalannya udah lumayan jelek ya, banyak yang berlubang. Main kita dari sana waktu tahun lalu ya, nyasar ke desa di salah satu desa di Purworejo teman-teman. Oke, ini kita ambil kiri terus teman-teman, arah ke Karangbolong ya. Oke, posisi kita masih di jalan pantai selatan teman-teman. Masih mengarah ke Karangbolong. Sekarang udah jam 9.17 ya. Panas banget hari ini teman-teman. Tapi kemungkinan sih ntar siang ke sore itu bakal hujan ya. Jadi ya mari kita nikmati hari yang hangat ini terlebih dahulu sebelum ada kemungkinan kita bakal kehujanan nanti sore teman-teman. Kelihatannya udah ujungnya ya. Bentar lagi kita bakal masuk jalur alternatif menuju Cilacap teman-teman. Kita ambil kiri ke kanan kalau kalian pengen ke kota Kebumen ya. Bisa ambil kanan, kalau dari Dendels lurusan harusnya kalian munculnya di sebelah kanan di belakang juga. Kita tadi lewat Pansela ya, pantai selatan. Oke, di depan kita ambil kiri teman-teman, arah ke daerah Cilacap ya, alternatif Cilacap.
Kalau kalian ikutin garis kuning, kalian dibawa ke arah Karangbolong, ke arah Kebumen. Oke, ini kita ambil kiri. Ada tulisannya ya, jalur alternatif Cilacap. Oh, pantai semua isinya ya. Ini mirip kemarin lewat JJLS Jogja ya. Kiri pantai ini, pantai ini, pantai ini, ya kan? Di sini juga sama teman-teman. Oke, kita isi bahan bakar terlebih dahulu karena sudah berkedip lagi, teman-teman. Pertamax di mana ya? Sini kah? Ada. Pertamax 70 ya? Oke, 5,6 liter. Oke, kita udah isi bensin teman-teman. Harusnya udah full lagi ya. Sekarang udah jam 10.51. Kita udah berkendara 191 km dari Jogja. Dan total selama 8 hari ini udah 2.652 kilo teman-teman. Gokil. Ini kayaknya masih jadi rekor terpanjang yang akan sulit terpecahkan ya oleh saya nantinya. Oke, sekarang kita lihat kiri kosong. Oke, kita lanjut melintas lagi teman-teman. Kita udah ninggalin Cilacap ya. Saya agak-agak lupa nextnya kemana. Mungkin Wangon di depan kali ya. Oke teman-teman, akhirnya jam 12:09 kita telah meninggalkan Jawa Tengah dan memasuki kawasan Jawa Barat, daerah Banjar nih teman-teman. Oke, berarti sekitar 5 jam ya dari Jogja ke Jawa Barat. Total jarak tempuh udah 276 km teman-teman. Cuaca sangat panas hari Senin
19 Januari ini. Sepi banget ya jalanan ya siang-siang ini. Mungkin karena hari Senin juga teman-teman, jadi bukan hari libur ya, makanya jalanan cenderung sepi. Oke, kita udah sampai di Ciamis teman-teman, tapi kita belum sampai di pusat kotanya ya. Mungkin sekitar beberapa menit lagi kita bakal sampai. Kondisi cuaca udah mendung, ini udah mulai gerimis juga. Kita mau sekalian nyari makan siang ya. Oke, ini kita udah mau sampai di alun-alunnya teman-teman. Diarahin ke kiri dulu. Oke, kita sekalian nyari makan ya. Waduh. Ini kita ambil kanan. Jadi alun-alunnya ada di depan kanan kita teman-teman. Cuman kayaknya kita kalau mau makan tuh ke sebelah kiri ya. Oke, kita coba tengok-tengok ya. Es campur enak sih kayaknya. Kita habis kepanasan banget dari tadi ya kan. Cuma dia, ada kupat tahu, soto ayam kampung. Ada apa nih? Sepi sekali. Biasanya rame di sini. Ruang makan Imah Palet, wedang, kunyit madu. Kok sepi ya? Dulu saya kesini ramai loh. Oke, di seberang kita ada alun-alun Ciamis teman-teman. Sekarang jam 12.40 ya. Wah, pilihannya dikit banget teman-teman. Dan kayak nggak ada siapa-siapa. Jadi kayaknya iya tenda-tendanya juga kosong ya. Oh, mungkin karena bukan liburan kali ya, jadi pada tutup toko-toko makanan. Ya kalau nggak ada, worst case-nya kita ke Tasik sih nyari makan. Oke teman-teman, kita habis makan di Asep Strawberry. Ini setelah Ciawi ya, sebelum Malangbong. Tadi kita gak nemu-nemu sampai akhirnya kayak ya udahlah kita ke Asep aja. Saya tahu Asep yang sini soalnya. Kita mau lanjut lagi. Aduh. Oke. Kita masih melanjut. Setelah saya periksa jarak ke rumah saya dari sini ya, dari sini ke Tangsel sekitar 270 km, jadi kayaknya kita langsung tancap gas aja ke rumah ya. Nggak perlu nginep-nginep lagi, karena ya tanggung aja gitu. Dan itu berarti hari ini adalah episode terakhir dari Solo Touring Jawa 360 teman-teman. Oke, jadi total kita melakukan solo touring Jawa 360 kali ini, mulai dari hari pertama menuju Semarang, hari kedua menuju Surabaya, hari ketiga kita muterin Madura, hari keempat kita ke Situbondo ya kan, lewat via Bromo, mampir dulu ke Bromo, hari kelima kita ke Baluran dan berhenti di Banyuwangi. Terus hari ke-6 kita dari Banyuwangi menuju Malang ya kan. Kemarin hari ke-7 dari Malang ke Jogja via Pacitan. Dan terakhir hari ini dari Jogja langsung ke Tangsel teman-teman. Itu pengalaman yang menarik dan seru banget menurut saya. Ya banyak upside down juga. Saya sempat mual di perjalanan karena jam makan yang berantakan. Tapi alhamdulillahnya kita bisa berhasil recovery tepat waktu ya. Jadi bisa tetap stay on track ya. Oke teman-teman, sekarang jam 3:08 ya. Udah 390 km kita berkendara hari ini. Hampir 400 ya. Kita udah di Nagrek sekarang dari Jogja. Gokil, kita nyampe sini dalam waktu 8 jam ya.
di luar ekspektasi sih jujur. Bensin terakhir kita beli di kemarin ya, sebelum apa namanya? Enggak. Tadi kita beli di daerah Jatilawang teman-teman, Cilacap. Itu kita isi 70.000 ya, 5,6 liter. Sekarang tinggal sisa 2 bar aja. Harusnya sih kita sekali isi lagi buat sampai ke Tangsel. Setelah Nagrek ini ada Bandung, Cimahi, terus Padalarang ya. Padalarang yang panjang tuh Padalarang Cianjur gitu, panjang banget. Rasa apa jalannya nggak selesai. Baru Cisarua ya puncak, Megamendung, kita langsung lewat Sumarekon aja kayak biasa, biar nggak perlu kena lampu merah di Pasar Ciawi sama Jalan Pajajaran ya. Baru habis itu Warung Jambu, Parung, masuk ke Tangsel teman-teman. Saya masih panjang sih perjalanan ya. Saya biasa naik mobil aja ke Garut tuh 4 jam. Itu lewat tol. Mungkin kalau naik motor kayak gini 6 kali ya. Oke, ini dia terowongan Jalan Nagrek. Harus hati-hati sih jalannya, ada yang jelek teman-teman di sini. Oke, kita udah di Ranca Ekek teman-teman. Sekarang jam 1 jam 3 lewat 24. Ini sebenarnya saya ngejar supaya sebelum jam 4 udah di Cibiru sih. Kenapa? Soalnya Cibiru tuh macet banget teman-teman. Apalagi nanti jam pulang kerja ya kan. Semoga sih keburu ya. Oke, kita sudah sampai di gerbang tol Cilenyi. Karena kita naik motor, kita lurus mengarah ke Cibiru. Sekarang jam setengah 4. Sebenarnya di touring terakhir saya menyadari kesalahan saya teman-teman, yaitu bergerak di jam kerja ya. Berkendara di jam kerja maksudnya jam pulang atau jam berangkat, itu kita bakal chaos banget rasanya. Oke, kita udah di Padalarang. Sekarang kita pengen isi bensin dulu karena sudah 26,4 km berkedip ya. Tadi saya coba lihat Shell Kota Baru, ternyata Shell-nya kosong. Kayaknya semuanya emang kosong deh sampai setidaknya awal bulan depan ya. Oke, 70.000 lainnya keluar dari kantong. Sebenarnya nggak boros-boros banget sih, cuman emang jaraknya jauh ya. Oke, kita udah ngisi 5,6 liter lagi teman-teman. Ini harusnya pengisian terakhir ya. Oke, kita akhirnya sampai sebentar lagi ya di Tugu Lampu Gentur, Kota Cianjur teman-teman. Dan kita akan ambil kanan menuju puncak ya. Yaps, ini dia yang sering dan hampir selalu kita lewati, Tugu ini. Tugu Lampu Gentur. Oke, sekarang jam 7.15 teman-teman. Akhirnya kita tiba di puncak pas setelah 12 jam berkendara ya. Walaupun nggak 12 jam banget karena kita ada berhenti-berhentinya. Jarak yang sudah kita tempuh 524 km ya, kita udah lewat Warpat ya. Baru nih ya, baru lihat. Oke, puncak nggak terlalu ramai sih, cuman kadang nyelipin truk-truknya aja yang capek. Ini adalah perjalanan terpanjang ya, official terpanjang dalam satu hari yang pernah saya lakukan, mengalahkan rekor yang baru saja terbentuk minggu lalu waktu kita ke Semarang dengan catatan 505 km. Ini kayaknya tembus nih 550 lebih nih. Dan average bensin 40,5 km per liter ya. Kita udah ngisi 3 kali ya berarti ya, dua kali hari ini.
Oke, di kiri kita ada Masjid 4 tahun teman-teman. Salah satu masjid yang sudah lumayan tua ya umurnya. Dari saya kecil, saya masih TK udah ada teman-teman. Dan bentukannya sih overall masih sama dalamnya ya. Cuman warung-warung yang di sana kayaknya udah nggak ada deh. Yang di parkiran yang sebelumnya ya. Oke teman-teman, sekarang jam setengah 9 malam ya. Kita sudah sampai Parung. Sebentar lagi kita akan masuk Tangsel. Wah, hujannya di deket-deket Tangsel ya. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah juga sih seharian ini di jalan ya, nggak hujan. Paling gerimis-gerimis aja tadi sesekali. Jadinya kita masih tetap kering sampai mendekati Tangsel nih baru hujanan. Saya cuman pakai jas hujan ke tas saya aja, sisanya kayak celana nggak saya pakai karena ribet buka tutupnya. Lagian udah mau nyampe ya kan. Jalanan Parung tuh kalau malam mengerikan, lubang-lubangnya nggak kelihatan. Oke, jadi kita udah resmi mencapai 3000 km selama 8 hari perjalanan solo touring ya teman-teman. 3000 km ini paling jauh ya, bahkan 2 kali lipat daripada yang terjauh sebelumnya ke Jogja. 1400 ya saat itu ya, bukan lebih dari 2 kali lipat. Gokil sih ini. Juga hari ini kita udah 574 km teman-teman. Wow, ini terjauh dalam satu hari 574. Ya saya tahu ya, di luar sana banyak dari kalian yang mungkin jauh lebih gokil daripada ini. Cuman ini jujur sebuah pencapaian buat saya teman-teman, sebagai orang yang ya bisa dibilang jarang banget ngelakuin touring-touring gitu. Waduh, tambah deras ya. Oke, akhirnya kita sampai di Pamulang jam 9:10 teman-teman. Berhubung baterai action cam saya tinggal 2%, mending kita closing sekarang aja ya, daripada tidak sempat nanti. Oke, akhirnya berakhir juga teman-teman solo touring Jawa 360 yang kita mulai dari hari Senin tanggal 12 Januari dan berakhir di hari Senin juga tanggal 18 Januari 2026. Jadi kurang lebih perjalanan kita selama 8 hari solo touring Jawa 360 ini jaraknya adalah 3057 km teman-teman, dengan average konsumsi bahan bakar by speedometer itu 45,7 km per liternya. Gokil ya, ini terjauh saya sih teman-teman. Saya nggak pernah sejauh ini sebelumnya sama sekali. Jadi ini salah satu pencapaian ya buat saya. Juga hari ini dari Jogja ke Tangsel kita membutuhkan waktu berarti sekitar 14 jam teman-teman, dan jaraknya 597 km, hampir 600 km ya, nyampe rumah ini 600 km sih, dengan average bensin 42,4 km per liter. Iya kan ya, iya, 42,4 km per liter teman-teman. Itu juga gara-gara kita banyak speeding di jalan pantai selatan ya, setelah bandara Jogja, Dendels ya. Ya tapi nggak apa-apa, yang penting tetap hati-hati. Oke, intinya kayak gitu aja mungkin teman-teman ya. Motor ya, FYI juga sorry telat nih, motor NMAX ini masih standar ya teman-teman ya. Dia masih standar, belum ada ubah-ubah, cuma nambah lampu sama nambah aksesoris saja. Oke, kurang lebih gitu aja mungkin saya tutup perjalanan solo touring Jawa 360 tahun 2026 ini teman-teman. Terima kasih banyak, sampai jumpa di solo touring selanjutnya. Bye bye.